materi terakhir sebelum UTS di minggu depan ya. Jadi Anda UTS minggu depan sampai dengan materi hari ini, gitu ya. UTS-nya jelas nanti kita laksanakan di jam kuliah, ya. Open book, open teman. Ya, nggak mungkin saya melarang Anda untuk chatting WA, kan nggak mungkin gitu ya. Yang penting jangan lupa ganti nama dan NIM-nya gitu ya. Karena saya juga pernah mahasiswa, jadi saya juga mewanti-wanti jangan lupa ganti nama dan NIM-nya. Terus terkait dengan apa? Terkait dengan materi terakhir, hari ini kita akan bahas terkait dengan flooding atau banjir. Jadi materi terakhir sebelum UTS. Saya izin share screen dulu ya. Sebelumnya Pak, saya izin record ya Pak. Ya, saya izin record. Ya. Oke. Baik ya, saya mulai ya. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan flooding. Apa itu flood atau banjir begitu ya, menurut sistematika dari ilmu hidrologi. Oke, jadi kita harus membedakan dulu apa itu genangan, apa itu banjir begitu ya. Kalau kita ngomong terkait dengan genangan, bahwa pengertian secara hidrologi genangan adalah kondisi di mana air tersebut tertahan pada suatu tempat dan tidak tersalur dengan cepat ke pembuangan. Baik pembuangannya itu berupa saluran, sungai maupun laut. Artinya ada delay atau ada waktu tunggu air tersebut mengalir ke pembuangan atau afur, baik saluran sungai maupun laut, maka itu adalah kondisi yang kita sebut sebagai genangan atau inundation, begitu ya. I-N-U-N-D-A-T-I-O-N, inundation. Nah, sedangkan apa itu banjir? Maka menurut pengertian hidrologi, banjir adalah muka air di sungai lebih tinggi dari muka air normal. Maka sudah dikatakan banjir, walaupun air tersebut belum mengalir meluap ke samping kiri maupun samping kanan wilayah di sekitar sungai atau saluran tersebut. Nah, ini saya izin share pin saya untuk menggambarkan sepintas terkait dengan apa itu normal dan banjir gitu ya. Kita lihat. Share spin sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik ya. Semisal saya punya kondisi palung sungai saya seperti ini, begitu ya. Palung sungai saya seperti ini. Kemudian kondisi air normal itu adalah yang warna biru ini, begitu. Kemudian turun hujan, maka secara logika Anda, air yang warna biru ini naik atau turun? Naik. Naik ya, kondisi sungai akan naik. Kenapa kok bisa naik seperti itu? Nambah volume. Apa yang ditambah di situ? Volumenya Pak. Volume apa? Volume air. Air yang mana? Air sungai. Air sungai. Jawabmu jangan kayak anak SMA ya, Anda sudah belajar siklus hidrologi. Apa yang ditambahkan di situ? Apa? Kaitkan dengan siklus hidrologi, apa yang ditambahkan di situ? Groundwater. Hah? Apa? Groundwater? Siklus apa yang masuk di sini untuk menambah air salurannya lebih tinggi? Apa yang ditambahkan di sini? Ah? Apa, Rek? Hujan turun ke daratan itu akan mengalami berapa fase kemarin menurut siklus hidrologi? Ada yang merosot ke dalam tanah, kita sebut sebagai apa? Infiltrasi. Oke ya. Kemudian ada yang atau mengalir di atas permukaan yang kita sebut sebagai apa? Runoff. Maka hasil kenaikan air dari
muka air normal menuju muka air banjir yang warna merah ini hasil dari aliran runoff maupun dari infiltrasi yang kemudian kembali ke sungai. Begitu ya. Maka ini ada SRO atau surface runoff dan ada infiltrasi. Sehingga yang warna biru ini kita sebut sebagai muka air normal, artinya muka air yang rata-rata tidak ada hujan, air di sungai atau di saluran tersebut ya segitu-gitu saja, yang kita sebut sebagai MAN atau muka air normal. Pada saat datang hujan, maka air elevasinya akan naik. Ada tambahan SRO dan ada sedikit infiltrasi, maka MAN ini akan berubah sebagai MAB atau muka air banjir. Jadi menurut analogi atau definisi menurut orang hidro, yang dikatakan banjir itu adalah kondisi muka air di atas muka air normal, walaupun airnya belum meluap di samping kiri maupun samping kanan wilayah di sekitar sungai atau saluran tersebut. Sehingga otomatis kalau sudah melewati ini ya juga sudah dikatakan banjir. Tapi banjir menurut orang hidrologi, walaupun masih di dalam badan sungai ini, pokoknya dia lewat di atas muka air normal, maka sudah dikatakan kondisinya adalah flooding atau banjir. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Paham semua? Paham, Pak. Paham ya? Baik, saya kembali ke PowerPoint-nya. Oke, Paham, kalau Pak. sudah, kita kembali ke PowerPoint. Oke. Maka dikatakan di situ bahwa selama kondisi aliran masih di dalam badan air, tidak akan menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan kalau alirannya sudah lewat badan air, artinya sudah meluap, overtopping di atas tanggul, maka dia akan meningkatkan resiko untuk warga di sekitar sungai atau saluran tersebut yang terjadi banjir. Sehingga hari ini kita sebagai seorang civil engineer, pada saat kita akan merencanakan suatu sistem drainase semisal, saluran semisal, atau bahkan kita merencanakan suatu sistem pengendalian banjir di sungai, Anda akan bikin tanggul semisal, lengsengan, seat pile, atau beberapa bangunan pengendali banjir yang lainnya, waduk semisal, bendungan semisal, maka nanti dimensi bendungan, dimensi seluruh sistem bangunan air Anda akan didasarkan atas perencanaan banjir ini. Begitu ya. Nah, dikatakan di situ sehubungan dengan perencanaan bangunan air, maka sering dibutuhkan yang kita sebut sebagai puncak banjir maksimum. Sehingga yang warna merah tadi, Anda harus memperhitungkan berapa tinggi yang warna merah tadi airnya, sehingga bangunan-bangunan air kita masih aman untuk mengalirkan debit aliran banjir pada saat hujan. Sehingga perencanaan banjir ini akan mendasari dimensi bangunan air Anda. Misalkan Anda akan melaksanakan box culvert begitu, gorong-gorong. Berapa panjang maupun lebar gorong-gorong yang Anda harus butuhkan, itu Anda harus hitung dulu perencanaan banjirnya. Atau Anda akan mendimensi suatu bendungan. Berapa kapasitas tampung dari debit aliran banjir itu didasarkan atas perencanaan atau perhitungan banjirnya. Atau Anda akan menghitung berapakah tinggi elevasi dari tanggul sungai agar alirannya lancar, misal pelengsengan. Berapa tinggi pelengsengannya? Nah, itu juga didasarkan atas perhitungan banjir atau perencanaan banjirnya. Begitu ya. Jadi pentingnya kita belajar perencanaan banjir adalah untuk mengetahui debit aliran yang lewat di penampang badan air. Jadi kalau saya ngomong badan air itu ya bisa sungai, bisa saluran, bisa waduk, bisa bendungan, bisa bendung, dan seterusnya. Begitu ya. Sampai di sini, adakah pertanyaan? Nah,
Kalau kita nanti akan merencanakan suatu sistem perencanaan banjir, ada beberapa karakteristik atau parameter-parameter yang nantinya akan kita gunakan. Yang pertama adalah parameter atau karakteristik basin atau das. Kita sudah mengenal das. Apa dulu? Das kepanjangan dari apa? Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Ya? Kalau kita ngomong das dibentuk oleh beberapa parameter. Ada parameter apa saja yang masih ingat? Parameter das apa saja? Yang tiga itu apa aja? Batas ada batas dasnya. Kemudian ada main rivernya, ada sungai utamanya. Kemudian ada tributary atau cabang sungainya. Artinya karakteristik keseluruhan dari batas das dan main river serta tributary inilah yang nantinya akan menentukan perencanaan banjir kita. Kita menghitung das di wilayah Jawa dan kita menghitung das di wilayah Sumatera maupun Kalimantan, sungainya akan berbeda. Maka nanti perencanaan banjirnya juga akan berbeda. Gitu ya. Misal karakteristik sungai-sungai di Jawa ini adalah karakteristik meandering river atau sungai-sungai yang bercabang. Tidak terlalu tajam. Ketinggiannya juga akan tidak terlalu dalam begitu. Maka dia akan berbeda dengan sungai-sungai yang ada di Kalimantan, sungai-sungai yang ada di Sumatera. Biasanya sungai-sungai Kalimantan dan Sumatera digunakan untuk navigasi atau pelayaran, ya, pelayaran domestik. Maka dia akan berbeda. Maka perhitungan dan perencanaan banjirnya juga akan berbeda. Kemudian terkait dengan kondisi hujan juga atau parameter hujan. Anda sudah belajar terkait dengan klasifikasi hujan. Ada berapa klasifikasi kemarin? Ada berapa klasifikasi hujan? 3. 3? Ada 4. 4. Ya, ada apa saja? Ada yang pertama uniform pattern. Ya, uniform pattern. Kemudian advanced pattern. Advanced patterns. Intermediate pattern. Dan yang terakhir adalah delay. Maka kondisi hujan itu juga akan berpengaruh terhadap desain banjir kita. Kondisi das dengan delay pattern dan kondisi das dengan intermediate pattern, hujannya akan berbeda. Gitu ya. Kemudian dia juga akan bergantung terhadap tingkat kejenuhan atau saturated dari tanahnya. Anda menghitung desain banjir di Malang akan berbeda, Anda akan menghitung desain banjir di wilayah kota Surabaya. Malang jelas nanti sedimen tidak terlalu besar, berbeda dengan Surabaya, sedimennya besar, maka tingkat saturated tanahnya juga akan berbeda. Begitu ya. Sehingga beberapa parameter-parameter banjir ini akan kita ramu dalam beberapa metode yang nantinya kita akan gunakan untuk memprediksi debit banjir puncak atau key peak-nya berapa. Sehingga key peak atau debit puncak banjir ini akan menentukan berapa dimensi bangunan air yang nantinya Anda gunakan. Di hidrologi, Anda akan masih belajar terkait dengan berapa debitnya saja. Ya, tapi nanti waktu di hidrolika, kita akan ngomong tentang dimensi bangunannya. Jadi, analoginya kalau kita belajar hidrologi seperti Anda minum kopi, begitu ya. Berapa volume air kopi itu Anda pelajari di hidrologi, tapi nanti berapa dimensi cangkirnya, berapa tinggi cangkirnya, berapa diameter cangkirnya, agar kopi tidak tumpah, itu nanti Anda pelajari di hidrolika. Gitu ya. Jadi hidrologi dan hidrolika nanti akan saling terkait. Hidrologi ngomong tentang banyaknya air, tapi hidrolika ngomong tentang wadahnya air. Gitu ya. Saya lanjutkan. Maka sebelum UTS nih, nanti kita akan belajar terkait dengan perencanaan banjir dengan model rasional. Nanti setelah UTS baru saya ajarkan bagaimana menghitung dengan unit hidrograf maupun frekuensi analysis dengan return period atau periode ulang. Nanti itu ya. Jadi nanti kita masih konsen sebelum UTS di rasional method atau metode rasional.
Dikatakan di situ rumus yang paling sederhana untuk pendekatan perhitungan flooding discharge atau debit banjir. Oke, saya masuk ke rasional. Oke. Maka debit rasional atau rasional method KP terdefinisi atas nilai C, nilai I, dan nilai A. Oke. Lebih spesifik lagi, debit key discharge, KP, KPIK maksudnya, menurut rasional method adalah 1/3,6 dikalikan dengan C, dikalikan dengan I, dikalikan dengan A. Oke, saya ulangi lagi. Debit puncak banjir menurut rasional method, simbolnya adalah KP, satuannya meter kubik per sekon, dirumuskan adalah 1/3,6 atau 0,278, ada yang menulis 0,278, pengganti dari 1/3,6, dikalikan dengan C, dikalikan dengan I, dikalikan dengan A. Kita bahas satu persatu. Debit banjir maksimum KP, satuannya adalah meter kubik per sekon. Kemudian 1/3,6 ini adalah koefisien. C adalah koefisien runoff. Ada yang tahu apa itu koefisien runoff? C. Runoff tahu ya, runoff ya? Nah, analoginya seperti ini. Kalau ada hujan turun di atas atap Anda dan hujan turun di atas ladang rumput, mana yang menghasilkan runoff lebih tinggi? Di atas rumah, Pak. Di atas rumah. Kenapa Mas di atas rumah yang lebih tinggi runoff-nya? Soalnya tidak terjadi kayak penyebaran aliran gitu. Sehingga infiltrasinya sedikit gitu ya. Iya. Maka pada saat siklus hidrologi dulu sudah saya terangkan, infiltrasi dan runoff itu nilainya sebanding atau berbanding terbalik. Terbalik. Sebanding atau berbanding terbalik? Kalau infiltrasinya besar, runoff-nya kecil apa besar? Kecil. Kalau infiltrasinya kecil, runoff-nya adalah besar gitu ya. Sehingga infiltrasi dan surface runoff selalu opposite atau berbanding terbalik. Sama seperti tadi analogi saya, pada saat hujan turun di atas atap dan hujan turun di atas ladang rumput, maka surface yang besar pasti adalah yang di atas atap. Kenapa tidak terinfiltrasi? Maka besaran surface runoff itulah yang disimbolkan dengan nilai C atau koefisien runoff. Sehingga koefisien runoff dianalogikan atau didefinisikan adalah perbandingan antara air hujan yang menjadi surface runoff dibanding air hujan total. Saya ulangi lagi. C adalah perbandingan antara air hujan yang menjadi runoff dibanding dengan air hujan total. Oke? Contoh, maka kalau saya ngomong dengan nilai SRO-nya adalah 80%, maka berapa nilai C di sini? Berapa, Rek? Apa artinya 80%? 80/100. 80 ya ngerti, 80/100. Kayak biyen ya 80%, 80/100. Apa artinya? Nilai C 80%. Nah, loh, kaitkan dengan infiltrasi tadi apa? Jadi yang
run off itu Berarti yang run off dari 100% hujan yang turun. Ya, gitu ya. Jadi artinya yang menjadi surface runoff adalah 80 satuan dari 100 satuan yang turun. Sehingga yang hilang atau terinfiltrasi berapa? 20%. 20%. Jika Anda masukkan nilai C di sini adalah 0,8 atau 80%. Paham sampai di sini? Paham. Paham, Pak. Misalkan di soal dengan nilai infiltrasi 25%, Anda masukkan berapa C di sini? 0,75. 0,75. Ingat, infiltrasi selalu berbanding terbalik dengan nilai C. Oke? Dengan nilai infiltrasi. Infiltrasi akan selalu berbanding terbalik dengan nilai SRU-nya. Gitu ya. Sehingga C satuannya adalah apa satuan C? Mungkin liter. Hah? Liter mungkin, Pak. Atau meter. Meter kubik. Meter kubik? Tadi, kembalikan. C adalah hujan yang menjadi run off dibanding dengan hujan total. Hujan satuannya apa? Jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah satuan ya. Salah satuan di UTS saya kurangi angkanya. Saya kurangi nilai Anda. Oke. Hujan R satuannya apa? Milimeter. Milimeter. Berarti hujan run off satuan milimeter, hujan total satuannya adalah Milimeter, Pak. ya milimeter. Berarti sama-sama milimeternya. Berarti nilai C satuannya adalah Milimeter. tidak bersatuan. Kan milimeter dicoret sama-sama milimeternya. Maka nilai C satuannya adalah prosentase atau dia undimensional, tidak bersatuan. Sehingga Anda masukkan di sini nanti nilai C-nya misalkan ketemu koefisien run off-nya 0,75 ya, berarti nanti masuk di sini adalah 0,75 atau 75%. Tidak bersatuan. Oke. Kemudian intensitas. Apa intensitas? Apa kemarin intensitas? Milimeter. Milimeter? Milimeter per jam. Ya, milimeter per jam. Hujan per satuan waktu. Kan gitu kemarin intensitasnya. Jangan sampai salah satuan. Intensitas dihitung dengan beberapa rumus. Pakai rumus apa salah satunya kemarin? Yang kita banyak gunakan nanti? Mononobe. Mononobe. Ya, R24 dibagi dengan 24. Dikalikan dengan 24 per T pangkat 2/3. Ya, kemarin. T-nya wajib dalam satuan? Jam. Jam. Selain mononobe satuannya dalam menit. Ya, jadi di hidro satuan sangat menentukan. Kenapa? Nanti salah desain maka dimensinya akan berbeda. Hujan 100 mm dan hujan 100 cm itu mempunyai impact atau pengaruh yang berbeda nanti di dimensi drainnya, di dimensi bendung dan seterusnya itu sangat berbeda. Ya. Jadi C tidak bersatuan, intensitas milimeter per jam dari mononobe, dan A adalah luas catchment atau daerah aliran sungainya dalam satuan kilometer persegi. Jadi nanti kalau ada satuan di soal hektar, maka Anda ubah ke kilometer persegi. 1 hektar berapa kilometer persegi? Berapa? 1 hektar berapa kilometer persegi? 0,01. 0,01. Oke, ya. Jadi 1 hektar 0,01 kilometer persegi. Jadi nanti disesuaikan. Kalau nanti di soal satuannya meter persegi, maka pindah ke kilometer persegi. Kalau di soal satuannya hektar, pindah ke kilometer persegi dan seterusnya. Oke, yang kita gunakan
Saya ulangi lagi, debit puncak adalah 1/3,6, 0,278 dikalikan dengan C, dikalikan dengan I, dikalikan dengan A. C tidak bersatuan, intensitas milimeter per jam dari mononobe, A-nya kilometer persegi. Maka akan keluar namanya debit rasional puncak dengan satuan meter kubik per sekon. Selesai sampai dengan ini. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti PPT-nya saya kirimkan di grup. Pak, Ada mau pertanyaan? Ya, bertanya, silakan. Pak. Yang tadi yang intensitas hujannya satuannya berarti milimeter per second. Jam. Per Jam. Milimeter per jam. Kan Anda ambil dari mononobe ya? Ya kan? Jadi Anda ambil dari mononobe. Mononobe kan rumusnya tadi apa? R24. Dibagi dengan 24. Dikalikan dengan 24 per T pangkat 2/3. T-nya jangan lupa satuannya dalam jam. Sehingga mononobe intensitas keluarnya adalah milimeter per jam. R24, apa kemarin R24? Tinggi curah hujan maksimal. Ya, hujan maksimal. Satuannya adalah apa? Hujan. Berarti kalau sudah ngomong hujan, satuannya pasti adalah milimeter. Ya, nggak usah bingung. Entah itu hujan SRO kah, atau hujan total kah, atau hujan R24 kah, maka kalau hujan pasti satuannya adalah milimeter. R24, hitungnya dari mana? Anda dapat dari mana kemarin R24? 1 hari 24 jam. Ya, Anda hitung dari mana? 1 hari 24 jam itu Anda hitung dari mana kemarin? Pakai metode apa? Esper. Apa? Esper kan prediksi hujan. Anda hitung R24 dari mana kemarin? Anda kan gambar kemarin ya? Pakai apa kemarin berarti? Thyssen. Ya, Thyssen. Ya kan, kemarin ada beberapa metode yang sudah saya ajarkan untuk menghitung R24. Ada model Thyssen dan ada model aritmetik. Kapan kita menggunakan aritmetik? Kalau data dari minim berapa stasiun aritmetik? 2. Ya, kita bagi rata-rata. Thyssen polygon berarti Anda ambil minim berapa stasiun kemarin? 3, karena kita harus membentuk poligon berbentuk segi 3. Sehingga debit ini juga nanti didasarkan atas R24 Anda. Anda bayangkan, R24 hasilnya dari Thyssen maupun aritmatik Anda bawa ke mononobe. Mononobe Anda bawa ke debit puncak. Ya toh? R24 masuk intensitas mononobe R24/24 itu. Intensitas Anda masukkan ke rasional method 1/3,6 C I A. I-nya dari intensitas mononobe. Ya. Sehingga kalau salah di R24 maka debitnya pasti salah. Saya gampang saja nilainya. Nanti depan salah pasti belakang salah. Langsung 0, kan gitu saja ya, gampang. Kalau salah di R24 pasti salah di debit, gampang. Jadi nanti saya satu soal saja, misalkan R24-nya satuannya cm, oh jelas jerat salah. Gitu aja. Pasti di debitnya pasti salah. Kenapa? Pasti akan terkait. Kalau di hidro pasti terkait ya. Anda hitung R24, nanti ngaruhnya ke intensitas, intensitas ngaruhnya ke debit. Jadi mungkin nanti cukup satu soal, saya cek satu soal itu, kalau salah di depan, ya sudah gulung tikar gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi jangan sampai salah soal, oke? Salah soal, salah satuan juga. Ya. Kalau nyontoh, temannya salah diingatkan. Satuanmu salah, ya. Satuan intensitas milimeter per jam, satuan debit meter kubik per sekon. Jangan menjerumuskan temannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kirim
PPT-nya, kemudian Anda belajar, kita ketemu minggu depan untuk rapat, saya mau rapat nih soalnya, untuk UTS. Sesuai dengan waktu kuliah ya, 13.10 sampai jam berapa itu, saya enggak tahu. Oke, dipersiapkan kalau memang tidak bisa scan, entah di foto atau apa gitu ya, mau enggak mau kita harus lakukan itu karena tidak di kelas begitu ya. Sudah siapkan mau kertas folio boleh, mau di Word, kalau enggak kesusahan nulisnya ya monggo silahkan. Pokoknya selesai sampai di situ. Dan jangan lupa ganti nama dan NIM bagi yang nyentuh. Oke. Pak, saya mau bertanya. Oke. Yang tadi key pick-nya itu yang rumus yang 1/3,6 itu I-nya tadi saya lihat di rumusnya ada tanda kurung kecil gitu, itu sama aja Pak? Mana? I-nya? I-nya, intensitas. I mana? Ini? Milimeter per jam kan? Iya, itu yang di rumusan kotak putih itu ada I, terus kurung kecilnya di bawah. Oh, maksudnya ini gini. Intensitas. Menurut Mononobe, intensitas adalah apa? Yang R24. Ya, R24. Ada kandungan apa di situ selain R24? Waktu. Ya, T kan? Benar nggak? Ya kan, ada waktu T. Nah, T di situ itu yang kita sebut sebagai TC atau time of concentrate. Waktu hujan turun. Itu maksudnya. Tapi ini hanya simbol dari basis intensitas. Jadi intensitas berbasis time of concentrate atau waktu turun hujan. Nanti waktu drainase saya akan detailkan apa itu TC. Jadi TC itu ada dua macam, ada namanya T0 dan TF nanti waktu drain. Ini belum. Jadi di hidrologi kita telan saja TC adalah waktu time concentrate given by soal, nanti langsung jangan lupa dalam satuan jam untuk Mononobe. Selain Mononobe, satuannya dalam menit. Ishiguro, Sherman, Talbot, satuannya dalam menit. Hanya Mononobe saja bersatuan jam untuk menghitung intensitasnya. Oke? Selesai untuk dimensi banjir. Siap UTS. Ada pertanyaan? Jadi sebelum UTS saya ajari manualnya, setelah UTS nanti saya ajari bagaimana menggunakan software untuk menentukan debit banjir. Nanti ada softwarenya ya. Jadi nanti kalau Anda sudah bekerja, Anda dapat pekerjaan mendimensi drainase, mendimensi bendung, Anda pakai software. Sudah tidak zaman pakai manual begitu ya, sudah desit kuno. Kita pakai yang pakai software. Oke. Di orang PU nanti percaya Anda sudah pakai software, berarti sudah betul. Ya, betul softwarenya, Anda tahu hasilnya. Pokoknya dianggap betul saja kalau pakai software gitu ya. Oke, kan kelihatan keren kalau pakai software kan, biar nggak manual, nggak jadul gitu ya. Orang PU juga nggak tahu, nggak banyak yang tahu tentang software itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, saya harus pindah ruangan untuk rapat. Saya nanti kirim untuk PPT-nya ya. Terima kasih. Saya akhiri kalau tidak ada. Kalau ada pertanyaan silakan ke grup sebelum UTS. Kalau UTS tidak boleh tanya saya, tanya teman, tidak tahu saya bisa atau tidak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Hasilnya di grup ya. Thank you. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Pak Gilang. Lucu banget. Ayo wes, min ngarep. Ayo Bang. Om Den. Nyocot, kuku nyocot. Apa, Cuk? Ayo Den. Rabu Den.
Alah, gampang aja hidrologi nih. Ayo Niku. Ayo. Filza, ayo kita berkoalisi Filza. Dan nanti jam 4 VC sama itu ya TSB. Oke. Pinres. Tuban. Kenapa? Tuban. Nanti buat tugas Malung Den. Oh, ya. Rabu. Yuk. Oke. Sekalian itu apa? Matematika rekayasa. Mekanika bahan. Semuanya. Gue nanya Bu Roro ketika rekayasa nggak dijawab. Sibuk ibunya. Mekanika bahan ini kok dikumpulinnya tanggal 20 terakhir. Tugas kok dia bentukannya. Satu soalnya tuh Iya. yang mekanika statis Yang soal dipelajari kan. Satu soalnya mekanika statis tentu dan. Terus itunya ini. Ya. Easy peasy lah. Easy peasy kan. Yuk live. Yuk, bye.